Shalom Bapak Ibu Saudara. Hari ini firman Tuhan terambil dari kitab Ulangan 5 ayat 18. Demikian bunyi firman Tuhan, jangan berzina. Saya memberi judul firman Tuhan hari ini, jangan berzina. Jangan berzina adalah hukum atau perintah ketujuh dari 10 hukum atau perintah Allah yang diberikan Tuhan melalui hambanya Musa kepada bangsa Israel. Di Keluaran 20 kita melihat bahwa dahulu perintah ini diberikan sewaktu bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Akan tetapi kita melihat bahwa bangsa Israel tidak mentaatinya. Sehingga Tuhan menghukum mereka selama 40 tahun lamanya, mereka harus mengembara di padang gurun. Setelah generasi lama atau generasi pemberontak atau generasi yang tidak taat itu punah, dan generasi baru akan memasuki tanah perjanjian, Musa kembali mengulangi menyampaikan hukum atau perintah Allah, termasuk juga perintah atau hukum jangan berzina. Bapak Ibu Saudara, kalau kita perhatikan perintah ini sangat singkat sekali, hanya terdiri dari 2 kata, yaitu jangan dan kata berzina. Berzinah yang dimaksudkan adalah bukan hanya sebatas melakukan kontak fisik atau melakukan hubungan seksual di luar atau di dalam pernikahan, tetapi juga masalah keinginan hati atau nafsu. Oleh karena itu, di Perjanjian Baru, yaitu di kitab Injil Matius 5 ayat 28, di sana Yesus mengatakan bahwa setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzinah di dalam hatinya. Jadi memikirkan atau membayangkan seseorang yang bukan pasangan kita itu sudah termasuk di dalam tindakan berzina. Perzinahan adalah suatu kejahatan yang berat atau dosa yang besar. Dan hukuman bagi orang yang melakukan perbuatan zina adalah hukuman mati. Sebagaimana yang tertulis di Ulangan 22 ayat 20-22 dan juga Imamat 20 ayat 8 sampai dengan ayatnya yang ke-15. Mengapa perintah atau hukum ini penting? Hal yang paling mendasar dari perintah atau hukum jangan berzina adalah kesetiaan. Perintah ini ditujukan terutama bagi orang yang sudah menikah, supaya setia pada pasangannya, menghargai relasi pernikahan, menghargai janji pernikahan yang sudah diikrarkan bersama di hadapan Tuhan. Demikian juga perintah itu ditujukan bagi kita yang hidup pada masa kini. Sebagai orang percaya, sudah seharusnya kita menepati janji dan menjadi orang-orang yang setia, tidak menginginkan orang lain selain dari pasangan yang sudah diberikan Tuhan kepada kita. Berzinahan dan perselingkuhan bukan hal yang baru. Hari-hari ini kita sering mendapati atau kita sering mendengar kabar atau berita tentang perzinahan ataupun perselingkuhan. Ada begitu banyak rumah tangga atau keluarga hancur karena adanya pria idaman lain atau wanita idaman lain, sehingga pada akhirnya rumah tangga hancur dan anak-anak di dalam keluarga menjadi korban. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini firman Tuhan mengingatkan kita supaya jangan berzina. Ini bukanlah pilihan yang kalau kita suka kita bisa melakukan, dan kalau kita tidak suka maka kita tidak melakukannya. Tidak demikian Bapak Ibu Saudara. Kata jangan di sini menunjukkan larangan yang tegas supaya kita menjauhi segala bentuk perzinahan ataupun perselingkuhan. Mari kita boleh belajar untuk menjaga hati, mata, dan keseluruhan hidup kita supaya terus suci, kudus, dan berkenan di hadapan Tuhan. Mari kita boleh belajar untuk menjadi pribadi yang setia dan bisa dipercaya, baik di dalam relasi kita dengan Tuhan, dengan pasangan kita, dengan suami kita, istri kita, bahkan juga dengan sesama kita. Kiranya Tuhan menolong. Amin.